Bab 67, Paviliun Pinsiang. Setengah jam kemudian, Riansu melihat beruang hitam itu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin membeli ginseng kualitas terbaik? Harganya tidak terlalu mahal. Beruang hitam bernama asli Sapari Hei, dia adalah pria kuat dengan tinggi 1,95 meter. Dia berkulit gelap dan kuat dan tampak seperti beruang, namun sekarang jauh lebih kurus berdiri di depannya. Meskipun beruang hitam terlihat sangat kuat, dia sebenarnya adalah seorang dokter, dan keterampilan medisnya cukup bagus. Riansu berkata, ada seorang tetua di keluarga saya yang sudah lanjut usia. Kali ini dia jatuh sakit dan sekarat. Dia membutuhkan ginseng terbaik untuk memperpanjang hidupnya. Beruang hitam mengangguk dan berkata, memang membutuhkan ginseng berkualitas tinggi agar bisa berguna, tetapi bahan obat ini terlalu sedikit, dan setiap tanaman memiliki harga yang sangat mahal, jadi Anda harus bersiap. Tidak masalah. Belum lagi dana Riansu sendiri, dia masih mendapat 1 miliar transfer dari keluarga Xiao. Tidak lama kemudian, beruang hitam membawa Riansu ke klinik medis. Tuan Qiao, teman saya ingin membeli ginseng kualitas terbaik. Tolong beri saya harganya. Setelah minum selama 3 putaran, beruang hitam berbicara. Tuan Jambe Qiao memasang ekspresi terkejut di wajahnya dan menatap Riansu. Anak muda, apakah Anda ingin membeli ginseng kualitas terbaik? Riansu mengangguk dan berkata, benar. Orang tua di rumah saya sakit dan membutuhkan ginseng berkualitas tinggi untuk memperpanjang hidupnya. Tuan Qiao, tidak peduli seberapa banyak Anda meminta, selama itu masih dalam kemampuan saya akan membelinya. Saya meminta kemurahan hati Tuan Qiao. Riansu tidak mengatakan bahwa dia pasti bisa membeli ginseng kualitas terbaik, itu bukan karena dia tidak mampu membelinya, tetapi karena dia tidak ingin pihak lain meminta dengan harga tinggi. Untuk menyelamatkan pamannya, Riansu harus mendapatkan ginseng terbaik. Tuan Qiao tampak malu, kalian terlambat. Ginseng kualitas terbaik telah dibeli oleh orang lain. Riansu mengerutkan kening, Tuan Qiao, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang membelinya? Tuan Qiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya memberitahu Anda, ginseng kualitas terbaik itu telah dikonsumsi. Riansu mengepalkan tangannya, merasa tidak ingin melakukannya. Apakah dia ingin melihat pamannya meninggal? Setelah kakek dan orang tuanya meninggal, di keluarga besar Su, hanya pamannya yang benar-benar baik padanya dan merupakan satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Sangat sulit bagi Riansu untuk menerima kematian pamannya. Namun, saya mendengar bahwa tanaman ginseng yang luar biasa baru-baru ini ditemukan. Tuan Qiao mengubah nada bicaranya dan berkata, dan saya mendengar bahwa ginseng berkualitas tinggi ini memiliki efek yang lebih baik dan berusia lebih dari 500 tahun. Ketika Riansu mendengar ini, tubuhnya terkejut dan dia berkata dengan heran, bagus sekali, di mana saya bisa membeli ginseng kualitas terbaik ini. Tuan Qiao terdiam beberapa saat dan berkata, saya mendengar bahwa tanaman ginseng berkualitas tinggi ini diakuisisi oleh Paviliun Pinsiang. Paviliun Pinsiang. Riansu sedikit bingung. Dia belum pernah mendengar keberadaan ini sebelumnya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini klinik medis? Beruang hitam menunjukkan sedikit ketakutan dan kepanikan di wajahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Paviliun Pinsiang bukanlah klinik medis, tetapi organisasi yang misterius dan kuat. Tuan Qiao mengangguk dan berkata, beruang hitam benar, Paviliun Pinsiang tidaklah sederhana, terutama penguasa Paviliun Pinsiang adalah keberadaan yang menakutkan. Riansu berkata langsung, saya mengerti, tolong beritahu saya alamat Paviliun Pinsiang, Tuan Qiao, dan saya akan mencarinya. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Tuan Qiao, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saudaraku, saya tidak menyarankan Anda pergi ke Paviliun Pinsiang. Ini adalah organisasi yang sulit dipahami. Beruang hitam juga mengangguk dan berkata, Tuan Qiao benar, Paviliun Pinsiang sangat sulit untuk dihadapi. Rian, kenapa kita tidak melupakannya? Riansu tersenyum dan berkata, saya hanya akan pergi ke Paviliun Pinsiang untuk membeli ginseng berkualitas tinggi. Saya tidak akan menentangnya. Tidak perlu terlalu gugup, bukan? Siapa tahu, setelah mengatakan ini, Tuan Qiao dan beruang hitam terdiam. Ada apa? Riansu bertanya dengan bingung, apakah Paviliun Pinsiang ini organisasi jahat? Faktanya, setelah Riansu mengaktifkan tubuh suci naga sejati, dia tahu bahwa dunia ini jelas tidak sesederhana apa yang diiklankan di media, tetapi dipenuhi dengan banyak misteri dan hal yang tidak diketahui. Tuan Qiao memandang beruang hitam itu dan berkata,
Beruang hitam, apakah kamu tidak memberitahu temanmu ini seperti apa keberadaan paviliun Pin Siang itu? Beruang hitam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, Tuan Kiao, sebelum saya datang kepada Anda, saya tidak tahu bahwa tanaman ginseng kualitas terbaik di tangan Anda telah terjual. Riansu akhirnya menyadari bahwa apa yang disebut paviliun Pin Siang ini adalah organisasi yang sangat luar biasa yang tidak berani dihubungi oleh orang biasa. Namun ini bukanlah hal yang sulit bagi Riansu. Tuan Kiao, saya pasti akan mendapatkan tanaman ginseng berkualitas tinggi ini di paviliun Pin Siang. Tolong bantu saya. Riansu berdiri dan memberi hormat kepada Tuan Kiao. Tuan Kiao berpikir sejenak, lalu menuliskan serangkaian nomor, menyerahkannya kepada Riansu, dan berkata, ketika Anda tiba di pinggiran timur, hubungi nomor ini dan seseorang akan membawa Anda ke paviliun Pin Siang. Riansu mengambil catatan itu, melihatnya sekilas, dan mengingat nomornya. Terima kasih, Tuan Kiao. Riansu tidak tinggal lama. Setelah minum teh, dia langsung pergi. Setelah beruang hitam mengantarnya pergi, dia kembali ke Tuan Kiao dan duduk lagi. Tuan Kiao berkata, beruang hitam, temanmu sepertinya telah menyinggung keluarga Yang. Iya, beruang hitam tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk sebagai tanda terima. Tuan Kiao melanjutkan, jika dia dapat menjalin hubungan dengan paviliun Pin Siang, terutama jika dia dihargai oleh Master Paviliun Misterius, masalah keluarga yang tidak layak untuk disebutkan. Beruang hitam terdiam beberapa saat dan berkata, itu sulit, paviliun Pin Siang terlalu sulit dipahami. Iya, Tuan Kiao menghela nafas pelan, siapa yang mengira paviliun Pin Siang akan melakukan hal sebesar itu tanpa peringatan apapun. Beruang hitam melihat ke arah kepergian Riansu, tersenyum pahit dan berkata, saya harap Riansu baik-baik saja. Di pihak Riansu, setelah dia mendapatkan nomornya, dia langsung berlari ke pinggiran timur, dia menyalip mobil-mobil sepanjang jalan dan tiba dalam waktu kurang dari 20 menit. Namun, Riansu menelpon 2 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Sebelum menelpon ketiga kalinya, telepon Riansu berdering. Untuk beberapa saat, tepat ketika Riansu mengira itu nomor palsu, dia akhirnya menjawab panggilan itu. Siapa yang kamu cari? Suara dingin keluar dari telepon. Kedengarannya seperti robot, tanpa emosi. Riansu berkata, saya akan pergi ke paviliun Pin Siang untuk membeli ginseng berkualitas tinggi. Pihak lain berkata, apakah Anda siap? Apa yang kamu persiapkan? Uang. Riansu sekarang memiliki lebih dari 1 miliar modal. Dia masih memiliki kepercayaan diri, jadi dia mengangguk dan berkata, siap. Pihak lain tidak ragu-ragu sama sekali dan hanya memberitahukan alamat spesifiknya dan memintanya untuk datang sendiri. Tidak lama kemudian, Riansu dengan cepat menemukan lokasi paviliun Pin Siang sesuai dengan alamat yang diberikan orang tersebut. Ini adalah tempat di pinggir kota naga, seperti sebuah desa terpencil dengan lingkungan yang sangat bagus, jembatan kecil, air mengalir, dan pegunungan hijau. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Riansu tidak akan tahu bahwa ada tempat yang begitu indah di kota naga. Kedatangan Riansu membawa perselisihan di sini. Segera, seseorang keluar untuk menerima Riansu, memandangnya dengan ringan, dan kemudian berkata, ikuti saya. Bersambung.